Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Dr. Alim, bekerja di klinik pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Iya, Ibu Suryani. Apa ya Bu keluhannya kalau saya boleh tahu? Baiklah, jadi Ibu mengalami nyeri di payudara kanan ya Bu ya. Ibu juga sedang riwayat menyusui selama 3 bulan ini ya Bu ya. Selain itu apakah ada keluhan lain Bu? Seperti apakah pernah keluar cairan selain ASI dari payudara Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Baiklah, setelah ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, mulai dari melihat payudara Ibu, kemudian melakukan perabaan pada payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Mungkin nanti pada prosesnya agak sedikit kurang nyaman. Baiklah, jika Ibu bersedia, silahkan Ibu duduk terlebih dahulu, kemudian nanti pada pemeriksaan palpasi Ibu boleh tiduran ya Bu ya. Yang pertama saya akan melakukan proses infeksi. Jadi tangan Ibu ditaruh saja di samping ya Bu. Kemudian saya akan melihat, yang pertama melihat ukuran kedua payudaranya, apakah ukurannya terlihat janggal atau enggak. Kemudian dilihat simetrisnya antara kanan kiri sama atau tidak. Kemudian juga saya lihat konturnya di sini, apakah ada cekungan atau tidak. Kemudian jika tidak ada, kita lihat juga warna di sekitar payudaranya, apakah ada tanda-tanda inflamasi atau tidak. Sepertinya ini di bagian payudara kanan terlihat tanda-tanda inflamasi, ada lecet ya Bu ya. Kemudian dilihat juga ada jaringan parut atau enggak. Kalau misalnya jaringan parut itu nantinya di cekungan, karena jaringan parut itu sifatnya menarik. Kemudian apakah terlihat venanya atau tidak, kemudian apakah ada ulkus atau tidak, dan kita lihat juga sekitarnya apakah ada tanda-tanda seperti kulit jeruk atau tidak. Kemudian ternyata hanya ditemukan tanda-tanda inflamasi di payudara sebelah kanan ya Bu ya, dan juga sedikit lecet seperti itu. Kemudian setelah selesai melakukan inspeksi payudara, kemudian kita lakukan inspeksi di bagian putingnya. Apakah di sini putingnya datar, eversi atau eversi. Kemudian juga kita lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak, dan juga kita perhatikan apakah putingnya ini berskuama atau tidak. Kalau misalnya ada skuama itu berarti menandakan adanya penyakit Paget atau eksim seperti itu. Kemudian kita lihat juga sepanjang garis mamalia apakah adanya puting tambahan atau tidak. Di sini tidak ditemukan kelainan pada putingnya, hanya ditemukan lecet di bagian putingnya. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan prostat pectoralis kontraksi. Itu dengan cara jadi tangan Ibu seperti ini ya Bu ya. Kemudian didorong ke daerah pinggang dan juga tubuh Ibu agak ke bawah seperti ini. Tujuannya itu untuk melihat kejelasan dari kalau misalnya ada cekungan. Itu nanti akan terlihat tambah jelas karena jaringan parutnya memfiksasi seperti itu. Kemudian setelah itu kita melakukan proses palpasi. Jadi Ibu silakan tiduran dengan tangan Ibunya di sisi seperti ini ya, di kedua sisi tangannya. Nah, yang perlu kita tahu kalau misalnya Ibunya ini ada nyeri atau benjolan di salah satu payudaranya, maka kita perlu melakukan palpasi itu dari daerah yang normal dulu untuk kita tahu yang normal, baru kita periksa bagian yang sakitnya seperti itu. Jadi di sini ada 2 teknik untuk melakukan palpasi. Yang pertama itu dengan cara vertikal, kemudian juga bisa dengan cara melingkar. Jadi di sini karena Ibunya yang sakit sebelah kanan, maka saya akan memulai dari sebelah kiri. Yang perlu kita ingat, ketika kita menekan payudara itu harus lembut, karena jaringan payudara itu emang sifatnya itu agak seperti benjolan-benjolan seperti itu. Dan juga jadi kalau misalnya nanti kita terlalu kencang, itu akan susah untuk membedakan antara benjolan yang patologis atau benjolan yang normal, dan juga akan memberikan rasa sakit pada pasien. Sembari kita lakukan palpasi secara vertikal secara lembut, kita tanyakan apakah nyeri atau tidak. Kemudian jika ada nyeri itu kita tanyakan juga kepada pasien nyerinya di sebelah mana. Pasien diminta untuk mengarahkan arah nyerinya. Diperiksa juga apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian setelah itu, kalau yang melingkar itu caranya dari daerah areola, kemudian kita melingkar keluar seperti ini.
Proses ini dilakukan setelah kita melakukan cuci tangan dan tangan kita sudah bersih ya. Kemudian dilakukan di sebelah satunya. Dan juga ketika kita memeriksa payudara sebelah kanan, itu karena tadi tangan pasien ada di sebelah sini, itu kita minta pasien untuk tangannya di kepala seperti ini. Kemudian kita lakukan pada payudara yang satu. Pada pasien ini tidak ditemukan adanya benjolan, namun apabila kita setelah melakukan palpasi kemudian ditemukan benjolan, maka kita perlu lihat, kita perlu evaluasi lagi di mana posisi benjolannya, kemudian di mana warnanya, bentuk, ukuran, permukaan, kemudian sifat kulit sekitarnya, apakah ada nyeritakan atau tidak, kemudian konsistensinya kenyal atau keras, dan juga dia mobile atau tidak, seperti itu. Nanti kita tuliskan di rekam medisnya dan juga bisa digambarkan posisi benjolannya ada di sebelah mana. Baiklah, Bu, karena Ibu sedang menyusui ya Bu ya, atau jika Ibu ingin melakukan pemeriksaan sendiri di rumah, nanti bisa dilakukan di depan cermin, pemeriksaan sadari dengan jadi nanti saya kasih tahu caranya itu. Ibu berdiri di depan cermin, kemudian dilihat ukurannya, bentuknya, kemudian warnanya, dan juga nanti bisa dilakukan dengan posisi tangan ke atas seperti ini ya Bu ya, ketika mandi dengan sabun dan juga basah, jadi tidak sakit seperti itu ya Bu ya. Baiklah. Juga kalau tangan di atas itu nanti untuk melihat apakah di posisi bawah seperti ini itu posisi bawah payudara pada kelainan atau tidak. Juga bisa dilakukan dengan cara Ibu terlentang seperti itu Bu. Jadi nanti tangan kanan ini mempalpasi payudara sebelah kiri dan juga tangan kiri mempalpasi payudara sebelah kanan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara menyusui yang benar. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memposisikan bayi ini digendong dengan nyaman, kemudian tangan kita ini diberikan sarung tangan dan ditaruh di bagian bokong bayi. Kemudian posisi perut bayi ini harus menempel dengan perut ibu seperti ini. Jadi tidak boleh palanya saja yang miring dan tidak boleh badannya saja yang miring. Jadi seperti ini, dan kita pastikan dengan posisi telinga ini sejajar dengan lengan bayi. Jika sudah posisi seperti ini, oh ya, ini tangan bayi ini harus berada di belakang badan ibu seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita lakukan teknik floating reflex, yaitu dengan bisa menggunakan jari atau bisa menggunakan puting payudara. Kita lakukan sentuhan supaya mulut bayi ini terbuka, dan apabila sudah terbuka kita bisa memasas payudara kita untuk mengeluarkan sedikit ASI, dan juga kita oleskan di puting payudara, gunanya untuk melembabkan payudara dan juga untuk desinfeksi. Kenapa kita perlu melembabkan? Karena biasanya puting payudara itu kering, dan apabila dengan isapan bayi itu bisa jadi akan lecet seperti itu. Apabila sudah dioleskan, maka kita dan mulut bayi sudah dilakukan floating reflex, maka kita arahkan puting payudara ini ke mulut bayi. Jadi setelah bayi itu nempel dengan puting payudara, maka kita harus pastikan kalau menempel itu sudah sempurna. Dengan cara yang pertama, kita harus pastikan areola mamainya itu tertutup oleh semua mulut bayi, atau jika tersisa hanya tersisa sedikit saja. Dan juga kita pastikan ketika bayi menyusui itu tidak ada suara seperti mengecap seperti itu. Dan juga yang terakhir, kita harus memastikan mulut bayi bagian bawah ini menghadap. Yang ketiga itu jadi mulut bayi yang bagian bawah itu harus menghadap keluar seperti itu. Dan apabila sekiranya bayi sudah kenyang, itu kita lihat tangannya itu dia sudah tidak menggenggam lagi, terbuka seperti ini. Kita sudah bisa menghentikan proses menyusui dengan cara dari kelingking kita masukkan di sudut mulut bayi, kemudian kita lepaskan secara perlahan. Setelah bayi sudah selesai menyusui, maka kita posisikan bayi seperti ini. Kemudian kita tepuk-tepuk agar udara yang berada di lambungnya itu keluar dan membiarkan bayi bersendawa. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.